Kutarik kembali semua asetku dari keluarga suami yang lancang bawa pelakor ke rumahku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Gemuruh tawa dan musik yang ceria memenuhi udara malam. Lampu-lampu kristal berkilauan, memantulkan kilauan pada gaun merah muda Sarah yang lembut. Di usia 35, hidup terasa seperti melodi yang harmonis baginya. Ia adalah direktur utama dari perusahaan teknologi yang ia dirikan sendiri, seorang wanita yang menyeimbangkan ambisi dan kehangatan hati. Dan yang terpenting, ia memiliki Reza, suaminya, seorang pria yang ia cintai lebih dari apapun di dunia. Pesta ulang tahunnya yang ke-35 adalah cerminan dari semua yang telah ia bangun. Rumah yang megah, pilar kekayaan dan kesuksesan yang ia bangun dengan tetesan keringatnya sendiri, kini dipenuhi oleh teman-teman dan kolega yang menghargai dirinya. Ia merasa bahagia, benar-benar bahagia, saat matanya bertemu dengan ibu mertuanya, Ibu Siti, yang berdiri di sudut ruangan. Ibu mertua yang selalu ia perlakukan seperti ibunya sendiri, yang ia berikan kalung berlian sebagai hadiah ulang tahun kemarin, tersenyum lebar kepadanya. Di sebelahnya ada Rina, adik iparnya yang ia anggap seperti adiknya sendiri, yang dengan bangga mengenakan tas tangan bermerek yang Sarah belikan untuknya. Keluarga Reza adalah bagian tak terpisahkan dari dunianya, dan ia merasa beruntung bisa berbagi segalanya dengan mereka. Sarah melangkah ke tengah ruangan, mikrofon di tangannya. Ia tersenyum, menatap mata Reza yang kini sedang tersenyum padanya dari seberang ruangan. Terima kasih untuk semuanya, untuk semua yang sudah hadir di sini malam ini, katanya dengan suara yang bergetar karena emosi. Hidupku, duniaku, adalah kalian semua. Dan terutama kamu, Reza, suamiku tercinta. Kamu adalah partner terbaik dalam hidup dan juga bisnis. Terima kasih telah selalu berada di sisiku. Tepuk tangan meriah menggema. Reza, dengan senyum khasnya yang menawan, berjalan mendekatinya dan memeluknya. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Pelukan Reza terasa hampa. Senyumnya tidak sampai ke mata. Sarah mengabaikannya, menganggapnya hanya karena kelelahan. Saat mereka akan memotong kue, Reza tiba-tiba mengambil mikrofon. Tunggu sebentar, katanya. Ada satu pengumuman penting yang harus saya sampaikan. Semua orang terdiam, menatap Reza dengan penasaran. Sarah tersenyum, mengira Reza akan mengucapkan janji-janji manis di depan umum. Tapi ia salah. Sangat salah. Pintu utama terbuka, dan masuklah seorang wanita muda, cantik, dan elegan dengan gaun hitam yang memeluk lekuk tubuhnya. Ia berjalan anggun, dan semua mata tertuju padanya. Sarah mengerutkan dahi. Siapa dia, sayang? Bisiknya pada Reza. Reza tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum yang dingin, dan membimbing wanita itu ke sisinya. Perkenalkan, katanya dengan suara lantang yang membuat semua orang terkejut. Ini Lia. Dia calon istri baruku. Kata-kata itu jatuh seperti bom di tengah ruangan. Tawa menghilang. Musik berhenti. Semua mata kini beralih dari Lia ke Sarah, yang berdiri di sana dengan ekspresi beku. Hati Sarah terasa seperti diremas, lalu dihancurkan menjadi serpihan tak beraturan. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa mendengar apapun kecuali suara detak jantungnya yang berdebar kencang. Kami sudah memutuskan, lanjut Reza, seolah tidak melihat penderitaan Sarah. Kami sudah tidak saling mencintai lagi. Lia adalah wanita yang mengerti diriku seutuhnya. Lia adalah masa depanku. Yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata Reza. Yang paling menyakitkan adalah reaksi orang-orang yang ia anggap keluarga. Ibu Siti, ibu mertuanya, berjalan mendekati Lia dan memeluknya. Anakku, akhirnya kamu menemukan kebahagiaan sejati, katanya dengan suara yang lembut. Sarah, kamu harus mengerti. Reza butuh seseorang yang lebih muda, yang bisa mendampinginya dengan lebih baik. Rina, adik iparnya, ikut mengangguk setuju. Kak Sarah, ini mungkin sulit, tapi ini yang terbaik untuk Kak Reza. Jangan egois. Relakan saja. Air mata Sarah tidak lagi bisa ditahan.
Ia merasa dikhianati oleh semua orang yang ia cintai. Bukan hanya suaminya, tetapi juga keluarganya yang telah ia berikan segalanya. Ia menatap wajah Reza, mencari jejak cinta yang pernah ada, tetapi yang ia temukan hanyalah kekosongan dan keangkuhan. Ia melihat sekeliling, ke rumah yang ia beli dengan uangnya, ke perusahaan yang ia bangun dari nol, ke semua aset yang selama ini ia daftarkan atas nama Reza demi kepercayaan. Sebuah kilasan balik tiba-tiba muncul di benaknya. Pengacaranya, Pak Budi, pernah memperingatkannya. Nyonya, lebih baik semua aset tetap atas nama Anda. Ini demi keamanan. Tetapi Sarah, yang dibutakan oleh cinta, hanya tertawa. Tidak perlu, Pak Budi. Saya percaya penuh pada suami dan keluarga saya. Mereka tidak akan pernah mengkhianati saya. Kata-kata itu kini terasa seperti kutukan. Kepercayaan itu kini seperti pedang yang menusuk jantungnya. Pengkhianatan ini bukan hanya masalah hati, tetapi juga masalah hidup dan mati. Mereka tidak hanya mengambil suaminya, mereka berencana mengambil seluruh hidupnya. Air mata Sarah berhenti mengalir. Sebuah rasa dingin yang membakar muncul di dadanya. Kekosongan itu kini terisi oleh amarah yang membara. Ia menatap wajah Reza, wajah Lia, dan wajah keluarga Reza. Senyum mereka, pelukan mereka, semuanya kini terlihat menjijikan. Ini belum berakhir, bisik Sarah pada dirinya sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia tidak akan membiarkan mereka mengambil apa yang menjadi haknya. Ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh mereka. Ia akan bangkit, ia akan berjuang, dan ia akan menarik kembali semua yang telah ia berikan. Semua asetku. Semuanya. Pagi datang, menyusup ke kamar tidur yang kini terasa dingin dan asing. Pesta telah berakhir, tamu-tamu telah pulang, tetapi kehancuran yang ditinggalkan terasa lebih nyata dari sebelumnya. Sarah bangun, bukan karena alarmnya, tetapi karena kekosongan di sisi tempat tidur. Reza tidak ada di sana. Tentu saja tidak. Dia sudah menemukan tempat baru, hati yang baru, dan kini tengah merayakan kemenangan bersama keluarga yang tak tahu malu. Sarah berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang pucat dan mata yang bengkak. Ia tidak lagi mengenali wanita yang berdiri di sana. Wanita yang penuh tawa, yang percaya pada cinta dan kebaikan, kini telah hancur. Namun, di antara serpihan-serpihan itu, ada sesuatu yang berkobar. Sebuah api kecil, yang tadinya hanya bara, kini mulai menyala terang. Itu adalah api amarah, api pengkhianatan, dan api tekad untuk tidak menjadi korban. Ia mengenakan pakaian kerjanya, sebuah blazer hitam yang memberinya kembali sedikit rasa harga diri. Ia bukan lagi Sarah si istri yang hancur, melainkan Sarah si pebisnis yang sukses. Ia turun ke bawah, ke ruang makan yang kosong. Di meja, ia menemukan sebuah catatan singkat dari Ibu Siti. Kami pergi sarapan di luar. Kamu bisa sarapan sendiri. Jangan terlalu sedih. Ini yang terbaik untukmu. Kalimat itu terasa seperti tusukan pisau. Mereka merayakan perpecahan rumah tangganya, menganggapnya sebagai hal terbaik bagi dirinya. Rasa sakit itu memicu sebuah keputusan. Ini bukan lagi tentang hati yang hancur, tetapi tentang keadilan dan martabat. Ia tidak akan membiarkan mereka mengambil semua yang telah ia bangun. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Pak Budi, ini Sarah, katanya. Suaranya terdengar tegar meskipun hatinya bergetar. Di ujung telepon, terdengar suara Pak Budi, pengacara senior yang dulunya adalah pengacara keluarga Sarah. Nyonya Sarah, ada apa? Saya dengar berita tentang pesta Anda. Selamat ulang tahun. Terima kasih, jawab Sarah. Suaranya menjadi lebih dingin. Pak Budi, saya perlu bertemu dengan Anda. Segera. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Pertemuan itu diselenggarakan di kantor Pak Budi. Jauh dari rumah, jauh dari jangkauan Reza dan keluarganya. Ruangan itu tenang, dengan aroma kopi dan buku-buku tua. Pak Budi menatap Sarah dengan tatapan khawatir. Nyonya, ada apa sebenarnya? Saya tahu ada sesuatu yang tidak beres dari nada suara Anda.
Sarah menarik napas panjang dan menceritakan semuanya. Dari pengumuman Reza, dukungan mertuanya, hingga rasa pengkhianatan yang ia rasakan. Ia menceritakan bagaimana ia dibutakan oleh cinta, sehingga semua aset yang ia beli dengan uangnya sendiri kini terdaftar atas nama Reza atau keluarga suaminya. Saya rasa ini bukan kebetulan, Pak Budi. Ini adalah rencana mereka untuk mengambil alih segalanya. Pak Budi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Wajahnya yang biasanya ramah kini berubah serius. Saya sudah pernah memperingatkan Anda, Nyonya. Katanya lembut, tidak bermaksud menyalahkan. Tapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang penting sekarang adalah kita bertindak cepat dan diam-diam. Mereka menyusun rencana. Langkah pertama adalah mengumpulkan bukti kepemilikan. Kita perlu semua dokumen yang bisa membuktikan bahwa dana yang digunakan untuk membeli aset itu berasal dari Anda. Jelas Pak Budi. Laporan bank, bukti transfer, akta notaris asli, dokumen pendirian perusahaan semuanya. Malam itu, Sarah memulai misinya. Dengan hati-hati, ia memasuki ruang kerja Reza, yang dulunya adalah ruang kerja mereka berdua. Ia mencari-cari di laci meja, di rak buku, dan di tumpukan dokumen yang berantakan. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri. Jantungnya berdebar kencang setiap kali mendengar suara dari luar. Takut-takut jika Ibu Siti atau Rina pulang. Ia berhasil menemukan sebuah hard disk eksternal lama yang berisi semua data keuangan perusahaan saat pertama kali didirikan. Ia juga menemukan salinan akta notaris rumah yang ia beli, di mana namanya tercantum sebagai pembayar penuh. Meskipun akta kepemilikan akhir atas nama Reza. Air mata kembali menggenang di matanya saat ia melihat dokumen-dokumen ini. Betapa bodohnya ia dulu, mempercayakan hidupnya kepada orang-orang yang hanya melihatnya sebagai sumber uang. Keesokan harinya, ia menemui notaris langganannya, Ibu Ratna. Ibu Ratna, saya perlu semua salinan akta kepemilikan aset atas nama saya dan Reza, pinta Sarah. Ibu Ratna, yang terkejut dengan permintaan itu, menatapnya dengan heran. Namun, setelah mendengar ceritanya, ia mengangguk penuh pengertian. Tentu, Nyonya Sarah. Saya akan siapkan semuanya. Saya selalu tahu Anda adalah pemilik sebenarnya. Dengan setiap dokumen yang ia dapatkan, kekuatan Sarah semakin bertambah. Kesedihan perlahan berganti menjadi determinasi. Ia merasa dirinya kembali. Bagian dari dirinya yang telah hilang karena terlalu mencintai. Sementara itu, Reza dan keluarganya sibuk menikmati hidup baru mereka. Reza membawa Lia ke berbagai tempat, menghabiskan uang dari rekening bersama yang belum sempat dibekukan oleh Sarah. Ibu Siti dan Rina menggunakan kartu kredit yang masih terhubung dengan rekening Sarah untuk berbelanja. Mereka merasa menang, mengira Sarah terlalu patah hati untuk melakukan apapun. Mereka menganggap dirinya lemah, mudah dihancurkan, dan akan segera menyerah. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa yang mereka lontarkan, setiap barang mewah yang mereka beli, hanya menambah daftar pembalasan yang akan diluncurkan oleh Sarah. Di malam hari, setelah mereka tidur, Sarah duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan dokumen yang menjadi senjatanya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah seorang jenderal yang sedang merencanakan pertempuran. Dan pertempuran itu baru saja dimulai. 2 hari berlalu. Rumah itu, yang dulunya adalah sarang kebahagiaan, kini terasa seperti medan perang yang sunyi sebelum badai. Reza, Lia, Ibu Siti, dan Rina kembali dari liburan singkat mereka, terlihat segar dan bersemangat. Mereka tidak tahu bahwa selama mereka pergi, Sarah tidak duduk diam, meratapi nasib. Sebaliknya, ia telah mengumpulkan semua senjata yang ia butuhkan untuk pertempuran yang akan datang. Saat mereka memasuki rumah, mereka terkejut melihat Sarah duduk di meja makan, bukan dengan wajah bengkak dan sedih, tetapi dengan ekspresi dingin dan tenang. Di depannya, ada tumpukan dokumen yang tertata rapi. Ia mengenakan blazer abu-abu gelap, rambutnya diikat rapi, memberikan kesan profesional dan tak tersentuh. Ia bukan lagi Sarah yang mereka kenal. "Oh, kamu sudah pulang, Nak," sapa Ibu Siti, berusaha menampilkan wajah ramah.
Kami bawakan kamu oleh-oleh dari Bali. Jangan sedih terus. Ya, ini yang terbaik untukmu dan Reza. Sarah tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Pandangannya tajam dan menusuk. Matanya berhenti pada Reza, yang berdiri di samping Lia, dengan senyum angkuh di wajahnya. Ada apa ini, Sarah? Tanya Reza, mencoba bersikap santai. Kenapa dokumen-dokumen ini ada di sini? Kamu mau mengaudit laporan keuangan perusahaan? Sudah kubilang, semuanya aman. Duduk, kata Sarah dengan suara datar, tanpa sedikit pun emosi. Suaranya membuat suasana menjadi tegang. Reza dan keluarganya saling berpandangan, bingung, tetapi akhirnya mereka duduk. Lia duduk di samping Reza, memegang tangannya seolah ingin menunjukkan kepemilikannya. Saya hanya ingin mengumumkan beberapa hal, lanjut Sarah. Pertama, saya sudah menghubungi pengacara saya. Kami akan segera mengurus perceraian. Dan kedua, ia berhenti, mengambil napas, dan menatap mereka. Saya akan menarik semua aset yang saya berikan kepada kalian. Tawa renyah keluar dari bibir Reza. Apa? Aset apa yang kamu maksud? Semua aset kita, rumah ini, mobil, perusahaan, semuanya atas namaku. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Sarah, kamu tidak punya kekuatan. Rina mengangguk, ikut tertawa. Kakak ipar, jangan bercanda. Kamu pikir kamu bisa mengambil apa yang sudah jadi milik kami? Kami sudah punya semua legalitasnya. Ibu Siti menatap Sarah dengan tatapan meremehkan. Lihat, nak, kamu sudah kehilangan akal. Lebih baik kamu fokus pada dirimu sendiri, dan relakan semuanya. Kamu akan baik-baik saja. Pandangan Sarah tetap tenang, tetapi di matanya tersimpan kemarahan yang membara. Ia mengambil salah satu dokumen dari tumpukan itu. Ini, katanya sambil meletakkannya di meja. Ini adalah salinan akta notaris untuk rumah ini. Di sini tertulis jelas, saya adalah pembayar penuh. Akta ini hanya terdaftar atas nama Reza demi kepercayaan. Tetapi Pak Budi, pengacara saya, telah mengumpulkan semua bukti transfer uang dari rekening pribadi saya ke rekening pengembang. Wajah Reza memucat. Ia meraih dokumen itu dan membacanya dengan cepat. Matanya terbelalak tak percaya. Dan ini, lanjut Sarah, meletakkan dokumen lain. Ini adalah laporan keuangan perusahaan sejak awal. Di sini tertera bahwa modal awal perusahaan seluruhnya berasal dari rekening saya. Anda dan keluarga Anda hanyalah pemegang saham, dan saya adalah pendiri. Saya punya hak untuk mencabut semua kepemilikan saham Anda. Suasana di ruangan itu berubah dari tawa menjadi ketegangan yang mencekam. Reza berdiri, tangannya mengepal. Ini semua tidak sah. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriaknya. Sangat bisa, jawab Sarah, tidak gentar. Saya punya semua bukti. Saya punya pengacara yang handal. Kalian hanya punya dokumen kosong yang kalian pikir akan melindungi kalian. Tapi kalian lupa. Semua jejak uang mengarah ke saya. Lia, yang tadinya diam, tiba-tiba angkat bicara. Reza, katakan sesuatu. Jangan biarkan dia melakukan ini. Reza menatap Lia, lalu kembali menatap Sarah. Ia menyadari bahwa wanita di depannya bukanlah wanita yang ia tinggalkan 2 hari lalu. Ini adalah lawan yang tangguh, yang tidak akan mudah menyerah. Kamu akan menyesal, Sarah. Ancam Reza. Aku akan menyulitkan perceraian ini. Aku akan memastikan kamu tidak bisa mengambil apapun dariku. Aku akan menyembunyikan aset-aset yang tersisa. Sarah menyeringai, senyum kecil yang terlihat dingin dan mengerikan. Silakan. Tapi saya tidak akan tinggal diam. Dan saya peringatkan, saya sudah memblokir semua rekening bank bersama. Semua kartu kredit yang kalian gunakan juga sudah saya batalkan. Mulai sekarang, setiap pengeluaran kalian, setiap langkah kalian, akan diawasi. Jadi, jangan mencoba melawan saya. Malam itu, setelah konfrontasi dingin yang membuat Reza, Lia, dan keluarganya terdiam, Sarah tidak membuang waktu.
Ia kembali ke ruang kerjanya yang kini terasa seperti markas komando, dikelilingi oleh dokumen-dokumen dan rencana-rencana yang telah ia susun. Sarah tahu, pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Reza dan keluarganya pasti akan mencoba membalas, tetapi Sarah sudah selangkah di depan. Pukul 9 pagi, saat Reza dan Lia masih berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan, Sarah sudah berada di kantornya. Ia memanggil para manajer senior dan tim keuangannya untuk sebuah pertemuan darurat. Dengan nada suara yang tegas dan profesional, ia mengumumkan, mulai hari ini, saya akan mengambil alih kembali semua kendali perusahaan. Semua keputusan strategis, operasional, dan keuangan akan berada di bawah pengawasan langsung saya. Reaksi para manajer beragam. Ada yang terlihat lega, ada pula yang terkejut. Selama ini, Reza memang hanya berperan sebagai direktur di atas kertas. Keahlian dan dedikasi Sarah lah yang sebenarnya membuat perusahaan itu berkembang pesat. Untuk Reza, saya minta semua aksesnya ke sistem perusahaan, rekening bank, dan semua informasi rahasia segera dinonaktifkan, perintah Sarah. Dan tolong tunjuk tim manajemen baru yang solid dan terpercaya. Gerakan Sarah sangat cepat. Sebelum Reza sempat menyembunyikan aset atau melakukan perlawanan, Sarah sudah lebih dulu membekukan rekening bank bersama yang tersisa. Notaris Pak Budi telah mengirimkan surat peringatan resmi ke bank, menjelaskan bahwa Sarah adalah satu-satunya pemilik dana di dalamnya. Langkah ini membuat Reza tidak bisa menarik uang apapun, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Saat Reza mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk membeli kopi di kafe, ia mendapat penolakan. Ia panik, mencoba lagi, tetapi hasilnya sama. Ia menelepon bank dan diberitahu bahwa semua kartu kreditnya telah dibatalkan atas permintaan pemilik utama rekening, yaitu Sarah. Wajah Reza memerah, malu di depan umum. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekuasaan yang sebenarnya bukan miliknya. Ibu Siti dan Rina juga mengalami hal yang sama. Mereka tidak bisa lagi berbelanja dengan kartu kredit yang selama ini mereka gunakan. Mereka mengira Sarah hanya menggertak, tetapi kenyataannya, semua pintu telah ditutup. Sarah, di sisi lain, menjalankan perusahaannya dengan cemerlang. Ia merekrut talenta-talenta baru, meluncurkan proyek-proyek inovatif, dan memastikan bahwa setiap langkah bisnisnya solid dan tak tergoyahkan. Ia membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah pemimpin sejati, bukan hanya seorang istri yang beruntung. Pukulan telak datang saat Sarah mengirimkan surat peringatan hukum kepada Reza, Lia, Ibu Siti, dan Rina. Surat itu berisi perintah resmi dari pengadilan yang meminta mereka untuk segera mengosongkan rumah dalam 24 jam. Dokumen tersebut juga menyatakan dengan jelas bahwa Reza tidak lagi memiliki wewenang atas perusahaan dan aset-aset lainnya. Saat surat itu sampai, Reza membacanya dengan tangan gemetar. Lia, yang tadinya angkuh, kini terlihat pucat pasi. Ibu Siti dan Rina yang selama ini meremehkan Sarah, kini hanya bisa terdiam, tak percaya. Mereka menyadari bahwa Sarah tidak hanya mengambil kembali asetnya, tetapi juga meruntuhkan seluruh kehidupan yang telah mereka bangun di atas kebohongannya. Surat dari pengadilan itu jatuh ke lantai, seolah-olah beratnya tak tertahankan. Reza, yang membacanya dengan tangan gemetar, hanya bisa berdiri terpaku. Di belakangnya, Ibu Siti, Rina, dan Lia sama-sama terkejut. Kata-kata di kertas itu sangat jelas dan tanpa ampun. Mereka memiliki waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah. Ini bukan lagi gertakan. Ini adalah pukulan telak yang membuat mereka tersadar dari mimpi indah yang mereka ciptakan. Ini tidak mungkin, bisik Ibu Siti. Suaranya bergetar. Dia tidak mungkin sekejam ini. Namun, Sarah telah menunjukkan bahwa ia tidak lagi memiliki hati untuk mereka. Ia telah menjadi pebisnis yang kejam dan tak kenal ampun. Dengan panik, mereka mulai berdebat satu sama lain. Reza menyalahkan Ibu Siti karena mendukung Lia. Ibu Siti menyalahkan Reza karena selingkuh. Lia hanya bisa menangis, menyadari bahwa ia tidak mendapatkan pria kaya yang ia impikan, melainkan pria bangkrut yang baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Sementara kekacauan itu melanda rumah, Sarah sedang berada di sebuah kafe kecil yang tenang,
jauh dari hiruk-pikuk. Ia tidak mengadakan konferensi pers besar-besaran, karena ia tidak ingin drama yang tidak perlu. Sebaliknya, ia mengundang beberapa jurnalis dan kolega bisnis yang ia percayai. Ia berbicara dengan tenang, tanpa menyebutkan nama siapapun, tetapi semua orang tahu ceritanya. Setiap orang berhak atas kebahagiaan dan keadilan, katanya, suaranya stabil. Saya telah mengabdikan hidup saya untuk membangun sebuah bisnis dan sebuah keluarga. Namun, ketika fondasi itu runtuh karena pengkhianatan, saya harus bangkit dan membangunnya kembali dari awal. Saya ingin mengklarifikasi bahwa semua aset, baik properti maupun perusahaan, adalah milik saya. Itu adalah hasil dari kerja keras saya, dan saya akan memastikan bahwa semua itu kembali ke tangan yang benar. Pernyataan Sarah menyebar seperti api. Dalam waktu singkat, reputasi Reza yang selama ini dibangun di atas kesuksesan Sarah, hancur. Ia dianggap sebagai seorang penipu yang mencoba mengambil hak milik istrinya. Semua pintu bisnis, yang dulunya terbuka lebar, kini tertutup rapat baginya. Kembali ke rumah, Reza mencoba menghubungi Sarah. Ia menelepon, mengirim pesan teks, bahkan memohon melalui pesan suara. Sarah, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku minta maaf. Tolong jangan usir kami. Ini rumah kita. Namun, semua pesannya tidak pernah terbalas. Sarah telah menutup semua akses. Ibu Siti, dengan putus asa, mencoba menemui Sarah di kantornya, tetapi ia dihentikan oleh Satpam. Nyonya Sarah tidak ingin menemui Anda, kata Satpam itu dengan sopan namun tegas. Pukul 21 malam, Sarah kembali ke rumah. Ia membuka pintu dan melihat koper-koper yang teronggok di ruang tamu. Reza, Ibu Siti, Rina, dan Lia tampak seperti orang asing di rumah yang mereka anggap milik mereka. Mereka semua menatapnya. Ada yang marah, ada yang sedih, ada yang putus asa. Sarah, kata Reza, mencoba bernegosiasi. Tolong, beri kami waktu lagi. Aku janji akan berubah. Maaf, Reza, jawab Sarah. Tidak ada sedikitpun emosi di suaranya. Waktu sudah habis. Kalian sudah punya 24 jam. Saya tidak akan memberikannya lagi. Tapi kemana kami harus pergi? Tanya Rina. Air matanya mulai menetes. Kami tidak punya apa-apa. Itu bukan lagi urusan saya, jawab Sarah. Kalian yang memilih jalan ini. Kalian yang mengkhianati saya. Kalian yang mencuri dari saya. Dan sekarang, kalian harus menerima konsekuensinya. Bab ini berakhir dengan adegan dramatis. Di bawah sorotan lampu jalan yang dingin, Reza, Lia, Ibu Siti, dan Rina berjalan keluar dari gerbang rumah, membawa koper-koper mereka yang penuh dengan barang seadanya. Mereka meninggalkan kemewahan, kekayaan, dan kehidupan nyaman yang selama ini mereka nikmati. Sarah berdiri di pintu masuk, menyaksikan mereka pergi. Ia tidak merasa bahagia atau puas. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang dingin, yang perlahan mulai terisi kembali oleh kekuatan dan tekad. Ia telah berhasil. Ia telah menarik kembali semua yang menjadi miliknya, dan sekarang, ia siap untuk membangun kembali hidupnya dari nol. Malam itu, setelah Reza dan keluarganya pergi, rumah yang megah itu terasa sunyi. Sarah berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, melihat jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Di dapur, ada remah-remah roti yang tak dibersihkan. Di ruang tamu, bantal-bantal berserakan. Di kamar tidur utama, lemari Reza kosong, hanya menyisakan laci yang terbuka. Namun, alih-alih merasakan kesedihan, Sarah merasakan sesuatu yang lain, kelegaan. Ini adalah rumahnya, dan kini ia bisa mulai membersihkan kotoran yang telah ditinggalkan. Di pagi hari, ia memanggil tim pembersih dan interior desainer. Saya ingin semuanya diubah, katanya. Ganti cat, ganti furnitur, ubah tata letak. Saya ingin tidak ada lagi kenangan buruk di rumah ini. Ia tidak hanya mengubah rumahnya, tetapi ia juga mengubah dirinya sendiri. Ia memotong rambutnya, membeli pakaian baru yang lebih berani dan tegas, dan mulai menjalani hidup dengan visi yang baru. Fokus Sarah tidak lagi hanya pada perusahaan,
tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia mendaftar di kelas yoga, mulai jogging setiap pagi, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman sejatinya yang mendukungnya. Ia menyadari bahwa ia telah lama mengabaikan dirinya sendiri demi Reza dan keluarganya yang tidak pernah menghargainya. Di perusahaan, Sarah menjalankan balas dendam dengan cara yang elegan dan profesional. Ia tidak pernah menyebut nama Reza di depan publik, tetapi setiap keputusannya adalah pukulan telak untuk mantan suaminya. Ia mengamankan semua kontrak besar yang dulunya menjadi tanggung jawab Reza, dan ia memperluas bisnis ke pasar internasional, sesuatu yang tidak pernah berani dilakukan Reza. Perusahaan Sarah berkembang pesat, dan ia menjadi ikon kesuksesan di mata publik. Sementara itu, Reza dan keluarganya berada di titik terendah. Mereka terpaksa tinggal di sebuah apartemen kecil dan harus berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan. Reputasi Reza sudah hancur. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, karena ia dianggap sebagai pengkhianat. Ia menghabiskan hari-harinya menelepon teman-teman lama, memohon bantuan, tetapi tidak ada yang mau membantunya. Ibu Siti dan Rina juga kesulitan. Mereka tidak bisa lagi berbelanja dengan seenaknya dan harus berhemat. Mereka mulai saling menyalahkan, dan hubungan mereka menjadi retak. Keluarga yang tadinya terlihat harmonis di depan Sarah, kini hancur karena keserakahan dan kebohongan mereka sendiri. Suatu sore, saat Sarah sedang makan siang dengan Pak Budi, sang pengacara, ia mendapat pesan dari seorang teman lama. "Sarah, aku dengar kamu dan Reza cerai. Aku turut sedih. Tapi, aku juga dengar kamu baik-baik saja. Aku ingin mengucapkan selamat atas keberhasilanmu." Pesan itu datang dari seorang pengusaha sukses bernama Farhan, yang dulunya adalah kolega bisnis Sarah. Sarah tidak pernah benar-benar dekat dengan Farhan, tetapi ia selalu mengagumi kecerdasan dan integritasnya. Mereka mulai sering bertemu, tidak hanya untuk urusan bisnis, tetapi juga untuk berbagi cerita. Farhan mendengarkan kisahnya dengan penuh empati, tanpa menghakimi. Ia melihat Sarah bukan sebagai korban, tetapi sebagai seorang pejuang yang kuat. 2 bulan telah berlalu sejak pengusiran itu. 2 bulan yang terasa seperti 2 tahun bagi Reza dan keluarganya. Hidup yang dulunya bergelimang kemewahan kini telah berganti menjadi perjuangan yang pahit. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil yang lembab, di mana dindingnya mengelupas dan suara bising dari jalanan tidak pernah berhenti. Reza, yang dulunya direktur perusahaan, kini menghabiskan harinya mengirimkan lamaran pekerjaan yang tak pernah mendapat balasan. Reputasinya telah hancur total, dan tidak ada perusahaan besar yang mau mengambil risiko dengan mempekerjakan seorang penipu, yang kisahnya menjadi buah bibir di kalangan pebisnis. Ego Reza yang dulu melambung tinggi kini telah hancur berkeping-keping. Ia yang tadinya gagah dan penuh percaya diri, kini menjadi pria yang pemarah dan mudah putus asa. Ia seringkali mengunci diri di kamar, menolak untuk makan, dan terus menyalahkan Sarah atas semua penderitaan yang ia alami. "Ini semua salah dia," teriaknya pada suatu malam, menendang pintu kamar mandi. "Dia menghancurkan hidupku." Lia, yang dulunya penuh dengan impian tentang kehidupan mewah, kini harus bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Ia sering pulang dengan wajah lelah dan kaki yang sakit, jauh dari citra glamor yang ia tampilkan saat pesta ulang tahun Sarah. Impiannya untuk menjadi nyonya besar telah hancur total, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa ia harus berjuang untuk hidup. Lia dan Reza sering bertengkar, saling menyalahkan. "Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu akan memberikan aku segalanya," teriak Lia pada Reza, air matanya mengalir deras. "Semua ini gara-gara kamu." Sementara itu, Ibu Siti dan Rina juga tidak lebih baik. Mereka terpaksa menjual semua perhiasan dan tas bermerek yang mereka miliki untuk membayar sewa apartemen dan membeli bahan makanan. Hubungan mereka, yang dulunya penuh dengan senyum palsu dan kebohongan, kini benar-benar retak. Mereka terus-menerus bertengkar, saling menyalahkan atas kegagalan mereka. "Seandainya kamu tidak membawa pelakor itu ke rumah, ini tidak akan terjadi," teriak Ibu Siti pada Reza. "Seandainya kamu tidak meremehkan Sarah, kita masih bisa hidup enak," balas Reza.
Keluarga yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan itu kini telah hancur dari dalam. Di tengah kehancuran mereka, Sarah justru semakin bersinar. Ia tidak hanya berhasil mengamankan asetnya, tetapi juga memperluas bisnisnya ke pasar yang lebih luas. Ia meluncurkan sebuah produk teknologi baru yang menjadi viral, menjadikannya salah satu wanita pebisnis paling berpengaruh di negara itu. Sarah tidak pernah melihat ke belakang. Ia telah menghapus nomor Reza dan keluarganya dari ponselnya, memblokir semua akun media sosial mereka, dan benar-benar menutup pintu dari masa lalu. Suatu hari, saat ia sedang makan siang bersama Farhan, ponselnya berdering. Ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ia melihat nama kontak itu, Reza, baru. Ia membiarkan ponsel itu berdering, tidak berniat menjawab. Namun, ponsel itu terus berdering. Akhirnya, ia mengangkatnya, hanya untuk mendengar Reza memohon-mohon dari ujung sana. Sarah, tolong ini aku, Reza. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku hancur sekarang. Aku tidak punya apa-apa. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kita bisa perbaiki semuanya. Sarah hanya terdiam, mendengarkan suara putus asa Reza. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan, hanya kekosongan. Maaf, Reza, katanya dengan suara datar. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal di masa lalu. Hidupku sudah berjalan jauh. Dan aku tidak akan pernah kembali. Ia menutup telepon dan meletakkan ponselnya di atas meja. Farhan, yang menyaksikan adegan itu, menatapnya dengan kekaguman. Kamu kuat, katanya, memegang tangannya. Sangat kuat. Sarah tersenyum. Senyum itu bukan senyum kemenangan atas kehancuran orang lain, melainkan senyum kebahagiaan atas kebangkitan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih baik dan lebih sejati. Kebahagiaan itu bukanlah tentang memiliki pasangan, tetapi tentang menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Ia telah bangkit, dan ia siap untuk babak baru dalam hidupnya. Waktu terus berjalan, dan luka di hati Sarah perlahan sembuh, digantikan oleh kekuatan dan ketenangan yang baru. Perusahaan Sarah semakin berkembang pesat, dan ia menjadi salah satu pebisnis wanita paling berpengaruh di negara ini. Keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Ia adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan visi yang jelas. Ia tidak hanya membangun kembali perusahaan, tetapi juga membangun kembali dirinya sendiri. Di tengah kesibukan itu, Farhan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Ia bukan hanya seorang kolega bisnis, tetapi juga seorang teman, pendengar yang baik, dan yang paling penting, seseorang yang melihat Sarah apa adanya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang bisnis, impian, dan juga kehidupan pribadi. Sarah merasa nyaman di dekat Farhan. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun, dan Farhan menerimanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Farhan menatap mata Sarah. Kamu tahu, Sarah, katanya dengan lembut. Aku tidak pernah melihat seseorang yang sekuat kamu. Kamu menghadapi badai terbesar dalam hidupmu, dan kamu bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sarah tersenyum, pipinya merona. Aku tidak sekuat itu, jawabnya. Aku hanya tidak ingin menyerah. Aku tidak ingin menjadi korban. Dan itu yang membuatmu kuat, kata Farhan. Kamu tidak membiarkan masa lalu mendefinisikanmu. Hubungan mereka berkembang secara organik, tanpa paksaan. Mereka saling menghormati, saling mendukung, dan yang terpenting, mereka saling menghargai. Farhan tidak mencoba menggantikan Reza. Ia tidak berusaha memaksakan diri masuk ke kehidupan Sarah. Ia hanya berada di sana, di samping Sarah, memberikan dukungan dan kehangatan yang tulus. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan-jalan di taman, Sarah meraih tangan Farhan. Tangannya terasa hangat dan nyaman. Itu adalah sentuhan yang ia butuhkan selama ini. Sebuah sentuhan yang tidak hanya datang dari cinta, tetapi juga dari rasa aman dan kepercayaan.
Disinilah Sarah menyadari perbedaan besar antara Reza dan Farhan. Reza mencintainya karena kesuksesannya, karena uangnya, dan karena kemewahan yang bisa ia dapatkan. Farhan, di sisi lain, mencintainya karena ia adalah Sarah, wanita yang cerdas, kuat, dan penuh gairah. Cinta yang ia tawarkan adalah cinta yang tulus, yang tidak didasarkan pada kekayaan atau status sosial. Sarah menyadari bahwa kehilangan Reza adalah berkah tersembunyi. Kehilangan itu mengajarkannya untuk lebih berhati-hati, untuk lebih menghargai dirinya sendiri, dan untuk tidak pernah memberikan hatinya kepada orang yang tidak layak. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang aset atau kekuasaan, melainkan tentang saling menghormati, saling mendukung, dan saling menguatkan. Ia telah menemukan cinta sejati, bukan pada pria yang ia kira akan ia nikahi, tetapi pada pria yang ia temui di tengah badai. "Aku mencintaimu," bisik Sarah pada Farhan. Suaranya bergetar. Farhan tersenyum, dan ia memeluk Sarah. "Aku juga mencintaimu," katanya. Pelukan itu terasa seperti rumah, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, dan tanpa rasa sakit. Ia telah menemukan babak baru dalam hidupnya, dan ia tidak sabar untuk menjalaninya bersama Farhan. Berita tentang perceraian Sarah dan Reza, serta pengusiran keluarga suaminya dari rumah, telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan media dan pebisnis. Kisah itu menjadi contoh nyata bagaimana pengkhianatan dapat berujung pada kehancuran. Reza, yang merasa harga dirinya telah hancur total dan hidupnya tidak lagi memiliki tujuan, memutuskan untuk melakukan perlawanan terakhir. Dengan uang yang ia pinjam dari teman-temannya, ia menyewa seorang pengacara dan membawa Sarah ke pengadilan, menuduhnya telah melakukan pencurian dan penipuan dengan mengambil kembali semua aset yang ia berikan. Sarah, ditemani oleh Farhan dan pengacara setianya, Pak Budi, memasuki ruang sidang. Wajahnya tenang dan penuh percaya diri. Ia tahu, kebenaran ada di pihaknya. Di sisi lain ruangan, Reza duduk dengan wajah pucat, di samping pengacaranya yang terlihat pesimis. Di barisan belakang, Ibu Siti dan Rina duduk dengan kepala tertunduk. Mereka tidak lagi terlihat angkuh, melainkan seperti orang-orang yang telah kehilangan segalanya. Persidangan dimulai. Pengacara Reza mencoba membalikan fakta, mengatakan bahwa Sarah telah memanipulasi Reza, dan semua aset itu adalah hadiah darinya. Ia mencoba menampilkan Sarah sebagai wanita yang kejam dan licik, yang hanya ingin menghancurkan hidup mantan suaminya. Namun, semua tuduhan itu runtuh di tangan Pak Budi. Dengan tenang, Pak Budi menampilkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. "Yang mulia," katanya kepada hakim, "kami memiliki bukti transfer bank dari rekening pribadi Nyonya Sarah untuk setiap aset yang ia beli. Kami juga memiliki salinan akta notaris yang menunjukkan bahwa dana untuk pembelian rumah, mobil, dan bahkan modal awal perusahaan, seluruhnya berasal dari Nyonya Sarah." Satu persatu, Pak Budi menunjukkan bukti-bukti tersebut. Laporan bank, bukti transfer, kesaksian dari notaris, semuanya menunjukkan dengan jelas bahwa Sarah adalah pemilik sah dari semua aset tersebut. Pengacara Reza mencoba melakukan perlawanan, tetapi setiap argumennya dipatahkan oleh bukti yang tak terbantahkan. Kemudian, tiba giliran Sarah untuk memberikan kesaksian. Ia berdiri tegak, menatap Reza dengan tatapan yang dingin. "Yang mulia," katanya dengan suara yang jelas dan tegas, "saya tidak mengambil apapun dari dia. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Saya memberikan semua aset itu kepadanya karena saya percaya padanya. Saya memberikannya karena saya mencintainya. Tetapi kepercayaan itu dihancurkan. Cinta itu dikhianati. Dan saya belajar bahwa kebaikan hati harus memiliki batas." Reza, yang mendengarkan kesaksian Sarah, hanya bisa menundukkan kepala. Ia tidak bisa lagi berbohong. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan semuanya, bukan karena Sarah, tetapi karena keserakahannya sendiri. Hakim akhirnya membuat keputusan. Ia memenangkan Sarah, dan menolak semua tuduhan yang diajukan oleh Reza. Ia juga menghukum Reza dan keluarganya atas tuduhan penipuan, yang telah menyebabkan kerugian finansial bagi Sarah dan perusahaannya.
Di luar ruang sidang, Sarah dan Farhan berjalan keluar dengan senyum di wajah mereka. Mereka telah menang. Keadilan telah ditegakkan. Reza, yang berdiri di sana dengan mata kosong, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, bahkan martabatnya sendiri. Lia, Ibu Siti, dan Rina, yang duduk di bangku tunggu, hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa kehidupan mereka telah hancur total. Bab ini berakhir dengan kemenangan Sarah, tidak hanya di pengadilan, tetapi juga dalam hidup. Ia telah berhasil membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang, dan bahwa keadilan akan selalu ditegakkan. Ia telah menutup babak kelam dalam hidupnya, dan kini, ia siap untuk memulai babak baru, bersama dengan Farhan. Beberapa tahun berlalu sejak persidangan terakhir. Hari-hari pahit dan penuh gejolak telah menjadi kenangan yang jauh. Sarah tidak hanya berhasil memenangkan pertempuran hukum, tetapi juga telah memenangkan kembali hidupnya. Perusahaannya berkembang menjadi sebuah kerajaan bisnis, dan ia diakui sebagai salah satu pengusaha wanita paling sukses dan inspiratif di Asia. Keberhasilan itu bukan satu-satunya hal yang ia dapatkan. Setelah meniti jalan yang berliku, Sarah akhirnya menemukan cinta sejati di samping Farhan. Mereka menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh kehangatan, jauh dari kemewahan dan kepalsuan yang pernah ia kenal. Pernikahan mereka dibangun di atas fondasi yang kokoh, rasa saling percaya, hormat, dan cinta yang tulus. Farhan bukan hanya pasangan hidupnya, tetapi juga mitra bisnis yang andal, dan bersama-sama, mereka membangun sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis. Pada suatu sore yang cerah, Sarah dan Farhan duduk di sebuah taman di samping rumah mereka. Anak mereka, seorang gadis kecil bernama Amira, berlari-lari di halaman, diiringi tawa ceria. Sarah tersenyum, menatap pemandangan itu. Ia merasa damai, bahagia, dan utuh. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai seorang pejuang yang telah melewati badai dan menemukan pelabuhan yang aman. Ia melihat ke belakang, mengenang masa-masa sulit yang telah ia lalui. Pengkhianatan Reza, dukungan palsu dari keluarga suaminya, dan perjuangan untuk mendapatkan kembali asetnya, semuanya telah menjadi pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari uang atau status, tetapi dari kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan, memaafkan, dan terus melangkah maju. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang memiliki orang-orang yang tulus di sampingnya. Kehidupan Reza dan keluarganya, di sisi lain, berakhir dengan sangat menyedihkan. Mereka tidak pernah bisa bangkit dari kehancuran yang mereka alami. Reza, yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan terus-menerus disalahkan oleh keluarganya, akhirnya jatuh ke dalam depresi. Lia meninggalkannya, mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi tidak pernah berhasil. Ibu Siti dan Rina, yang dulunya hidup dalam kemewahan, terpaksa berpisah dan hidup dalam kesendirian, dihantui oleh penyesalan. Mereka telah mengkhianati orang yang paling mencintai mereka, dan konsekuensinya adalah kehilangan segalanya. Cerita ini ditutup dengan sebuah epilog yang menghangatkan hati. Sarah dan Farhan berdiri di balkon rumah mereka, saling berpegangan tangan, menatap matahari terbenam. Mereka telah menemukan kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi hanya bisa didapatkan dengan hati yang tulus dan berani. Sarah membalikan halaman terakhir dari babak kehidupannya yang lama, dan dengan senyum di wajahnya, ia membuka lembaran baru, yang akan ia isi dengan cinta, kebahagiaan, dan masa depan yang cerah bersama keluarga barunya.